Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ika Heru Setiawan SPD selaku penguji, yang saya hormati Bapak Suwardi SST selaku mentor, yang saya hormati Bapak Fisika Prasetyo Putra STMT selaku coach. Perkenalkan, saya Lilis. Izinkan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul Sentralisasi Data Layanan Lintas Batas pada Pelayanan Pos Lintas Batas Negara PLBN Aruk. Jabatan saya adalah Analis Tuntutan Ganti Rugi Unit Kerja PLBN Aruk BNPPRI. Penugasan pada bagian fasilitasi pelayanan lintas batas negara. Tugas mengolah data dan informasi aktivitas lintas batas. PLBN Aruk diresmikan tanggal 17 Maret 2017, terletak di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Tugas dari PLBN adalah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi semua instansi atau unsur penyelenggara pelayanan lintas batas negara yang meliputi keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan, di samping instansi lain sebagai unsur pendukung. Visi dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan adalah terwujudnya tata kelola perbatasan negara yang efektif dalam rangka perwujudan kawasan perbatasan negara sebagai halaman depan negara yang berdaya saing. Misi dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan terdiri atas 4 untuk mencapai visi tersebut. Setelah saya bertugas beberapa bulan di PLBN Aruk, saya menemukan 5 isu. Yang pertama, belum tersedianya attention announcement atau pengumuman melalui suara untuk memberikan arahan kepada para pelintas. Yang kedua, proses penghimpunan data-data dari instansi-instansi masih dilakukan secara manual. 3, kurang optimalnya pemberian informasi kepada masyarakat terkait pelayanan lintas batas negara yang tidak terintegrasi. Yang keempat, belum tersedianya penyimpanan data dan dokumentasi pelayanan lintas batas negara secara tersentral. Yang kelima, belum optimalnya media ruang pengaduan untuk aktivitas layanan lintas batas. Isu pertama, belum tersedianya attention announcement atau pengumuman melalui suara untuk memberikan arahan kepada para pelintas. Kondisi yang diharapkan tersedia attention announcement melalui suara untuk memberikan panduan kepada para pelintas. Kaitan dengan agenda 3 adalah manajemen ASN. Isu kedua, proses pengimpunan data-data dari instansi-instansi masih dilakukan secara manual. Kondisi yang diharapkan dapat diolah dengan mudah serta dapat diakses dengan mudah oleh atasan. Keterkaitan dengan agenda 3 adalah manajemen ASN, Smart ASN. Isu ketiga, kurang optimalnya pemberian informasi kepada masyarakat terkait pelayanan lintas batas negara yang tidak terintegrasi. Kondisi yang diharapkan, masyarakat dapat mengetahui semua informasi tentang layanan lintas batas melalui media sosial PLBN. Keterkaitan dengan agenda 3 adalah manajemen ASN, Smart ASN. Isu keempat, belum tersedianya penyimpanan data dan dokumentasi pelayanan lintas batas negara secara tersentral. Kondisi yang diharapkan dapat dilakukan secara terdigitalisasi dan tersentral. Keterkaitan dengan agenda 3 adalah manajemen ASN, Smart ASN. Isu kelima, belum optimalnya media ruang pengaduan untuk aktivitas layanan lintas batas. Kondisi yang diharapkan adanya layanan aduan untuk masyarakat. Keterkaitan dengan agenda 3 adalah manajemen ASN, Smart ASN. Untuk menetapkan core isu, saya menggunakan dua teknik tapisan isu. Yang pertama, teknik tapisan isu APKL, kriteria aktual problematik kelayakan. Memenuhi syarat jika isu memiliki keempat kriteria, tidak memenuhi syarat jika isu memiliki kurang dari 4 kriteria. Dari 5 isu tersebut terpilih 3, yaitu proses penghimpunan data-data dari instansi-instansi masih dilakukan secara manual. 2, kurang optimalnya pemberian informasi kepada masyarakat terkait pelayanan lintas batas negara yang tidak terintegrasi. 3, belum tersedianya penyimpanan data dan dokumentasi pelayanan lintas batas negara secara tersentral.
Tahap kedua dengan teknik tapisan isu USG. Kriteria urgensi seriousness grow. Hasil, jika semakin besar skor, maka semakin prioritas isu untuk diselesaikan. Dari ketiga isu tersebut, maka terpilih satu isu dengan peringkat pertama, yaitu belum tersedianya penyimpanan data dan dokumentasi pelayanan lintas batas negara secara tersentral. Dengan teknik tapisan isu APKL dan USG, maka rumusan masalahnya adalah belum tersedianya penyimpanan data dan dokumentasi pelayanan lintas batas negara secara tersentral. Untuk mengetahui faktor penyebab tersebut, digunakanlah teknik analisis isu Fishbone dengan kategori 6M, Man, Metode, Measurement, Material, Milieu, Mesin. Teknik analisis Fishbone. Belum tersedianya penyimpanan data layanan lintas batas negara secara tersentral. Man, petugas masih melakukan penyimpanan secara manual dan terpisah. Material, data masih dalam bentuk manual kertas. Data masih disimpan terpisah. Mesin belum memiliki media penyimpanan secara tersentral. Milieu, petugas terbiasa dengan data manual dan disimpan secara terpisah. Measurement, masih tersebar di masing-masing pendokumentasi, masih menggunakan kertas. Metode, penyimpanan masih dalam bentuk manual dan terpisah. Dari teknik analisis isu Fishbone tersebut, maka muncullah gagasan kreatif sentralisasi data layanan lintas batas pada pos lintas batas negara PLBN Aruk. Kegiatan dengan berakhlak ada 5. Yang pertama, menyiapkan dan mengumpulkan data-data maupun dokumentasi. Yang kedua, mendigitalisasi atau mengalih mediakan dokumen-dokumen dari media kertas menjadi media digital. Kegiatan ketiga, membuat rancangan sentralisasi data layanan lintas batas menggunakan Google Office atau Google Form dan Google Drive. Kegiatan 4, melakukan sosialisasi sentralisasi data. Kegiatan 5, penyusunan laporan hasil aktualisasi. Kegiatan pertama, ada 4 tahapan. Yang pertama, membuat janji diskusi dan mentor. Kedua, menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk diskusi pelaksanaan aktualisasi. Yang ketiga, melaksanakan pertemuan dengan mentor. 4, mencatat saran dan masukan dari mentor. Kegiatan kedua, mendigitalisasi atau mengalih mediakan dokumen-dokumen dari media kertas menjadi media digital. Ada 3 tahapan. Pertama, mengumpulkan data dan dokumentasi yang berkaitan dengan aktivitas layanan lintas batas. Yang kedua, melakukan pemindaian dengan alat pemindai yaitu scanner. Yang ketiga, memberikan identitas serta pengelompokan data berdasarkan file, bulan, tahun. Kegiatan 3, membuat rancangan sentralisasi data layanan lintas batas menggunakan Google Office atau Google Form dan Google Drive. Tahapan pertama, mengidentifikasi kebutuhan sistem dalam sentralisasi data melalui Google Office. Yang kedua, melakukan kegiatan rancangan memadukan Google Form dan Google Drive. Kegiatan keempat, melakukan sosialisasi sentralisasi data. Ada 4 tahapan. Pertama, melakukan pembuatan nota dinas. Kedua, membuat tutorial penggunaan. 3, melakukan koordinasi untuk jadwal sosialisasi. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Kegiatan kelima, penyusunan laporan hasil aktualisasi. Tahapan pertama, menyampaikan kepada mentor tentang hasil kegiatan yang telah dilakukan sebelum disusun dalam bentuk laporan aktualisasi. Kedua, konsultasi dengan coach terkait hasil diskusi dengan mentor tentang bentuk laporan aktualisasi. Yang ketiga, menyusun hasil kegiatan ke dalam bentuk laporan aktualisasi.